Orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya, harus mampu menjelaskan bahaya-bahaya yang mungkin dialami oleh anak. Salah satu bahaya yang terbesar sekarang adalah menyangkut LGBT. Agama itu tidak setuju itu. Mari kita bergandengan tangan. Ya. Kita bergandengan tangan, tidak membenci mereka. Betul. Tetapi untuk menyelamatkan mereka. Kita bergandengan tangan mengobati mereka. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai, welcome back bersama gue Daniel Mananta dan tetangga spesial kita di sini Abi Quraisy Shihab. Guys, tolong abaikan jerawat yang ada di sini ya. Jangan sampai ini ngedistract dari nilai-nilai yang kita obrolkan hari ini. Tapi yang pasti kalau misalnya lu suka banget sama obrolan kita dan ini ngeklik banget di hati kalian, ada beberapa quotes-quotes dari Abi yang kayak kena banget di hati kamu. Well, please guys, tag to our Instagram dan mungkin kalian bisa posting kayak quote-nya itu apa. Langsung aja tag di @DanielManantaNetwork atau @DanielTetanggaKamu. Alright, let's get back to Abi Quraisy. Saya ngerasa, Abi, ini di semua agama, di dalam agama itu banyak alirannya. Betul. Dan antara aliran itu mereka berantem satu sama yang lain, berdebat siapa yang paling benar. Nah, belum lagi antar agama gitu. Jadi antar agama pun juga sering berdebat gitu. Saling curiga, saling tidak percaya. Ketika orang-orang yang saat ini beragama dan mereka mencintai Tuhan apa adanya dan mereka berdebat, orang-orang yang tidak beragama itu semakin menyebar menurut saya. Dengan sekarang ini di Amerika mereka sudah mulai bingung sama yang namanya gender. Gara-gara ada gender neutral, kita bilangnya gender confusion. Mereka udah bingung apakah gue ini laki atau gue ini perempuan, ataukah gue non-binary, ataukah gue adalah seseorang yang mau dipanggil ada LGBTQ++++, banyak banget gitu kan. Nah, dan belum lagi tentang masalah perceraian yang dinormalkan, belum lagi masalah aborsi yang dinormalkan. Jadi saya ngerasa justru kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, yuk kita sama-sama bergandengan tangan dengan orang yang sama-sama percaya sama Tuhan untuk kasih tahu kalau misalnya percaya sama Tuhan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang emang menyenangkan dan membuat kita damai gitu. Betul. Iya, jadi kendati kita berbeda bahkan dalam prinsip, tapi sebenarnya kita mempunyai banyak persamaan dalam rincian. Ya. Kalau kita tidak bisa bergandengan tangan dalam prinsip, mari kita bergandengan tangan dalam rincian yang kita sepakati. Ya. Salah satu tugas orang beragama kalau menghadapi katakanlah LGBT, agama itu tidak setuju itu. Mari kita bergandengan tangan. Ya. Kita bergandengan tangan, tidak membenci mereka. Betul. Tetapi kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan mereka. Kita bergandengan tangan mengobati mereka. Itu saya kira yang perlu kita lakukan. Mungkin kalau saya ngerasa saya selalu menyayangi mereka ya. Karena mereka adalah manusia juga dan saya sendiri adalah seseorang yang berdosa dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa gitu. Saya tetap menyayangi mereka apa adanya. Tapi apakah mereka akan mau jadi straight misalnya, mau memilih untuk suka sama laki-laki atau suka sama perempuan, itu nanti urusannya Tuhan. Saya ini cuma bisa ngasih tahu kalau misalnya ada Tuhan yang menyayangi kalian apa adanya dan ya kayak gitu sih. Itu bagus, tapi saya ingin tambahkan salah satu bukti kesayangan mereka, kesayangan kita kepada mereka adalah menghalangi mereka melakukan itu. Ya. Gitu. Atau kalau tidak mampu menghalangi, memberitahu mereka bahwa itu dampaknya buruk. Nah, ini minimal yang dapat kita lakukan. Bukan justru diam. Wow. Ya, orang yang diam menghadapi sesuatu keburukan itu adalah setan yang membisu. Wow. Setan, tapi dia bisu. Kita tidak ingin menjadi setan yang membisu. Kita beritahu,
Tetapi agama mengajarkan kita memberitahu baik-baik, kita Betul. memberitahu ini dan sebagainya. Memberitahu dengan cinta ya. Memberitahu dengan cinta. Ya. Saya sempet sih ngerasain tuh harus memberitahu sesuatu kepada teman saya, dan itu saya ngasih taunya sampai nangis-nangis. Karena saya sebenarnya nggak pengen ngasih tahu, tapi kayak hati saya didorong untuk ngasih tahu gitu kalau misalnya yang dia lakukan itu salah. Betul. Tapi ya seperti itu sih. Dan sekarang ini yang menurut saya ini lumayan mengkhawatirkan, karena contohnya deh Abi ya, ini anak saya nih umur 10 tahun, dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah ya, di Indonesia, masih di Indonesia, di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Dan di situ mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang udah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya woke agenda. Woke agenda ini adalah sebuah pergerakan atau agenda-agenda untuk menormalisasikan seperti you are what you feel. Identitas lu adalah apa yang sedang lu rasakan gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan. Explore your feelings kayak gitu. Ini adalah sebuah agenda yang mungkin sekarang ini in the 21st century yang lagi digencarkan banget lah di Amerika. Nah, kemarin pas saya lagi ke sekolahan tersebut, saya datang, saya ke resepsionisnya, di situ udah ada WC untuk laki, boys, perempuan, girls, sama gender neutral atau untuk bilangnya di situ gender netral gitu kan. Dan saya cukup kaget gitu. Saya tanya sama gurunya, kalian kok terbuka ya soal ini ya. Dan gurunya bilang, oh iya karena kita sangat menghormati banget sama murid-murid kita. Dan again, ini anak saya umur 10 tahun. Justru kita seharusnya membebaskan mereka dengan pilihan mereka. Kita tidak pernah akan bilang apakah pilihan mereka itu benar atau salah. Tapi kita akan selalu membebaskan supaya mereka bisa explore feeling mereka lebih jauh lagi. Dan apapun yang kita bicarakan dengan counselor kita, tidak akan pernah kita bicarakan dengan orang tua murid. Akhirnya saya gak pernah ajak anak saya ke sekolah itu lagi. Tapi ini tentang seksualitas, tentang gender, ini jadi sebuah topik yang jadi relevan banget. Karena apa? YouTube, sosial media, TikTok, dan lain-lain, itu mereka banyak banget pesan-pesan si woke agenda ini. Dan orang tuanya gak tahu sama sekali. Nah, padahal yang punya otoritas untuk ngomong ke anak adalah orang tua. Saya percaya yang namanya the law of first. Orang pertama yang ngasih tahu tentang sebuah isu itu yang akan terus diingat sama anak, dan anak ketika bingung tentang isu tersebut, dia akan bertanya kepada orang yang ngasih tahu pertama kali. Nah, sayangnya yang ngasih tahu pertama kali tentang pornografi, tentang seksualitas dan lain-lain itu adalah temennya. Dan temennya ini kadang-kadang kan suka nge-twist gitu. Gimana ya, kita sebagai orang tua mungkin saya jujur suka malu kalau misalnya ngomong sama anak-anak gitu. Kadang-kadang kita mengharapkan udahlah biar sekolahan aja yang ngajarin dia tentang seksualitas. Biar agama atau tempat ibadahnya aja yang akan mengajarkan dia tentang seksualitas. Tapi sebagai orang tua justru gak berani ngajarin soal seksualitas karena awkward gitu. Ya, di situ letak kekeliruannya. Oke. Ya, malu. Malu. Orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya, harus mampu menjelaskan bahaya-bahaya yang mungkin dialami oleh anak. Salah satu bahaya yang terbesar sekarang adalah menyangkut LGBT. Oke. Jadi jangan bersikap seperti bangau. Menutup matanya, meletakkan matanya di tanah, menyembunyikan kepalanya. Ini bahaya yang luar biasa. Salah satu contoh misalnya tadi, biarlah anak mengekspresikan perasaannya dia.
Apakah kalau anak berperasaan angkuh, biar dia ekspresikan. Anak bisa merasa sesuatu yang salah. Ya. Dia harus diberitahu. Yang normal itu hanya laki-laki dan perempuan. Kalau Anda mempunyai perasaan yang tidak seperti itu, ini pasti ada yang salah. Nah, kita cari kesalahannya di mana. Kalau kesalahannya dapat diobati, kita obati. Kalau kesalahannya tidak dapat diobati, kita carikan jalan yang lain. Jangan justru memberi peluang kepada yang tidak berperasaan seperti itu untuk merasakan perasaan itu. Karena perasaan itu bisa menular loh. Ya. Perasaan bisa menular. Wow. Ya. Di sini yang paling penting dan yang pertama kali bertanggung jawab itu adalah orang tua. Baru sekolah. Karena anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Ya. Dan anak mestinya lebih percaya dan lebih dekat kepada ibu bapaknya daripada kepada gurunya. Wow. Ya. Orang tua yang salah kalau tidak belajar, orang tua yang salah kalau merasa malu. Malu itu bukan semua malu itu baik. Saya kira itu. Jadi apalagi orang tua yang mungkin memberikan tanggung jawab tersebut kepada kepala agama, ini dari agama mana aja, untuk mengajarkan seksualitas kepada anaknya. Karena sepertinya kepala agama ini mempunyai otoritas tertentu untuk mengajarkan hal tersebut. Tapi kadang-kadang suka di-abuse sama kepala agamanya untuk keuntungannya dia gitu. Iya, kepala agama juga manusia yang bisa tergoda oleh setan. Iya kan? Jadi kita jangan mengandalkan dulu orang lain, orang tua dulu yang harus kita. Saya lebih menekankan pada peranan orang tua, baru kemudian sekolah, baru kemudian pemuka agama yang mengantar ke sana. Jadi memang ini bahaya dan apalagi sangat giat itu penganjur-penganjur LGBT ini sangat giat dengan segala ini. Jadi kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kita harus semakin kuatkan fondasi khususnya bagian seksualitasnya ini kepada anak gitu ya. Apa sih yang kalau dari Quran sendiri seperti apa seharusnya mengajarkan seksualitas kepada anak-anak gitu? Berterus terang itu satu, tetapi dengan bahasa yang bersih. Oke. Yang kedua, menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang normal pada waktunya. Atau jadi biasa itu orang bercinta, biasa itu orang berhubungan intim itu normal. Bahkan agama menganjurkan. Tetapi pada waktunya dan caranya. Sehingga ada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan terhadap manusia sesuai dengan usianya, sesuai dengan ini. Tanpa pembatasan itu akan terjerumus di dalam kesalahan. Jangan pernah berkata bahwa orang ini bebas sebebas-bebasnya. Karena penganjur LGBT pun itu mendukung adanya pembatasan. Kita lihat, tapi bukan di bidang seks. Mereka di bidang seks longgar, bebas. Tapi di luar seks mereka tidak mengenal pembatasan. Boleh tidak orang tidak terbatas di dalam melajukan mobilnya? Tanda merah itu batasan atau tidak? Batasan. Boleh tidak di tengah malam Anda membunyikan radio? Ada pembatasan. Dalam hidup ini ada pembatasan. Betul. Nah, jadi dalam bidang seks juga harus ada pembatasan-pembatasan. Betul. Jangan bicara itu pada anak yang belum mengerti. Jangan praktekkan yang bertentangan dengan budaya dan agama dan naluri manusia yang sehat dengan itu. Betul. Karena hubungan antar jenis itu sampai sekarang masih dalam dua tanda petik tidak disepakati oleh semua ilmuwan. Itu hasil keputusan bahwa itu adalah normal, itu diperselisihkan oleh ini. Hanya kekuatan
suara lebih besar itu yang lebih Itu yang lebih didengar. Ya. Itu lebih didengar, padahal tidak. Saya setuju dengan pembatasan tersebut sih, karena api kalau nggak dibatasin akan bisa membakar rumah, membakar hutan, dan menghancurkan semuanya. Air kalau nggak dibatasin akan membuat banjir, tsunami, dan lain-lain. Iya. Tapi air ketika diberikan batas itu akan memberikan kehidupan. Api diberi batas memberikan kehidupan. Betul. Seks kalau nggak dibatasin ya pasti akan menghancurkan. Iya. Tapi kalau dibataskan ya itu namanya pernikahan. Dulu ada yang berkata bahwa seks biar aja longgar. Kita berkata nafsu itu tidak mengenal pembatasan. Wow. Nafsu itu seperti minum air laut. Wow. Semakin Anda minum semakin haus. Wow. Ya. Buktinya di negara-negara yang melakukan pembebasan seks itu luar biasa ininya. Bukan justru meredah. Ya. Ya. Malah semakin hancur. Ya, Semakin hancur. Ya. Saya berharap banget sih mungkin seorang Quraisy Shihab bisa menulis sebuah buku yang isinya tentang seksualitas dan itu berdasarkan dari Quran, based on Quran, karena seksualitas ini tidak pernah diajarkan juga di sekolah, dan kita even orang yang menikah ya, orang yang setelah menikah pun juga nggak tahu gimana caranya harus, iya kan, nggak pernah diajarin juga gitu. Jadi gue harus ngapain ya, gimana kayak gitu. Emang mudah-mudahan Ya, ada saya buku. insya Allah akan terbit buku saya menyangkut seksualitas. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama. Amin. Ya, Agustus lah kalau bisa. Wah, udah terlalu hard selling barusan. Jangan pernah berkata bahwa power yang dimiliki oleh orang-orang durhaka bukan bersumber dari Tuhan. Waktu saya diangkat menjadi duta besar, Pak Habibie mendesak sampai 3 kali. Dari tadi sempat mention perjanjian lama, perjanjian baru. Habib sendiri pernah baca Alkitab. Saya sendiri juga sebenarnya pernah coba baca Al-Quran juga.